Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga hati kita tetap merasakan betapa nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari lubuk hati kita yang paling dalam keluar pernyataan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar berkomat kamit di bibir sebagai pemanis kata, tapi kita wujudkan dalam bentuk menjalankan perintah Allah dan menghentikan segala larangannya. Kemudian disertai dengan ucapan doa keselamatan buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Selanjutnya kita camkan satu penggal ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang akan meraih kemenangan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini jutaan mata tertuju ke kawasan Timur Tengah dari berbagai belahan dunia, karena di sana sedang terjadi tragedi kemanusiaan, terjadi konflik, terjadi peperangan antara Palestina melawan Israel. Israel yang selama ini menepuk dada kesombongannya, dia sudah angkuh, yang mengaku intelijennya hebat, persenjataannya canggih, tentaranya kuat, dukungannya luar biasa. Tiba-tiba bagaikan petir di siang bolong, Hamas melakukan operasi militer yang dinamakan dengan Badai Aqsa, Tufanul Aqsa. Mereka meluncurkan ribuan roket yang melantakkan pertahanan Israel. Di samping juga diperkuat dengan serangan dari jalur darat dan laut, sehingga tidak sedikit mereka yang jatuh korban, bahkan ribuan jumlahnya, yang membuat Israel panik, kocar kacir. Tentu saja melihat gelagat ini, mereka semakin kebakaran jenggot dan melakukan serangan balasan dengan membabi buta. Ribuan juga roket mereka kirimkan lewat udara, membom-bom Gaza, tempat kaum muslimin berada. Mereka bom rumah sakit, bom pemukiman, sehingga ribuan berjatuhan korban dari kalangan anak-anak, wanita, dan orang tua. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Tentunya sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam, kita mesti bersikap. Tentunya kita tidak ingin menjadi penonton saja. Apa sikap kita? Kemana kita harus berpihak? Tentu kita berpihak membela yang benar. Siapa yang benar? Yang benar itu adalah bangsa Palestina. Kenapa? Karena Israel itu melakukan penjajahan terhadap bumi Palestina, dan ini jelas tidak sesuai dengan konstitusi kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Entah sudah berapa tanah Palestina yang dia rampas, rumah-rumah yang mereka ambil, masyarakat Palestina yang mereka usir, bahkan yang mereka bantai secara kejam dan keji di luar batas-batas pri kemanusiaan. Kaum muslimin sedang dipahat rahimakumullah. Ini adalah sebuah kezaliman yang mesti kita lawan. Allah katakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Kamu jangan sampai berpihak kepada orang yang berbuat zalim supaya kamu jangan dijilat oleh api neraka. Allah tidak akan melindungi dan Allah tidak akan memberikan pertolongan. Hari ini kita lihat di berbagai dunia orang mengutuk serangan itu. Mereka ingin bagaimana supaya Palestina dimerdekakan. Tidak hanya dari dunia Islam. Walaupun pemerintah orang-orang kafir itu membela Israel, tapi rakyatnya turun ke jalan agar Palestina dibebaskan, termasuk kita di Indonesia. Insya Allah sebentar lagi kaum muslimin, warga masyarakat Payakumbuh 50 kota setelah Jumat ini akan turun ke jalan, dimulai dari Kubu Gadang sampai ke jantung kota, menunjukkan aksi solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Mana tahu kita ada yang bisa hadir. Kemudian alasan yang kedua, karena memang bangsa Palestina itu sebagian besar adalah orang Islam. Bukankah orang mukmin itu bersaudara? Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kita memang mengaku diri orang Islam, mengaku diri orang beriman, harus diwujudkan dalam bentuk persaudaraan dimanapun mereka, tidak terbatas oleh batasan negara Nusantara. Di mana saja mereka bersandar, itu adalah saudara kita. Jangankan mereka yang hidup sekarang, mereka yang sudah meninggal sekian tahun yang lalu itu juga saudara kita. Ataupun mereka yang hidup setelah kita nanti, asal mereka Islam, asal mereka beriman, mereka adalah saudara kita. Sekarang mereka terzalimi, hendaknya kita juga merasa terzalimi. Mereka sekarang sedang menderita, hendaknya itu juga bahagian dari penderitaan kita. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Saudara kita di Palestina hari ini menangis bagaimana supaya ada kepedulian saudara-saudara kita di mana saja mereka berada. Itulah ayat yang kita baca tadi. Wajahadu fi sabilillah. Ini adalah medan jihad. Berjuanglah kata Allah bi amwalihim, dengan harta mereka, kekayaan yang kita punyai, fasilitas yang kita miliki. Mereka butuh makan, butuh minum, butuh listrik, butuh obat-obatan, butuh senjata, butuh pakaian, butuh perumahan. Apa yang kita punyai kita berikan. Kemudian wa anfusihim, dan dengan diri mereka, tenaga kita, pikiran kita, nyawa kita kalau perlu. Bagi yang berkesempatan, bagi yang memang punya keahlian, kalau bisa berangkat secara fisik itu akan lebih baik. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas adalah umat Islam. Kalau perlu tentara yang kita kirim untuk menghantam musuh-musuh Islam itu. Dan Palestina menunggu kehadiran umat Islam di mana saja. Setidak-tidaknya adalah doa kita.
Semua kita bisa melakukan. Semua kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu saudara kita dan menghancurkan musuh-musuh Islam. Kalau ini sudah kita lakukan, barulah ada jaminan ayat tadi, a'zamu darajatan indallah. Itulah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau tidak berbuat, rendah derajat kita di sisi Allah, bahkan bisa hina dalam pandang Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Dan itulah jaminan kemenangan. Mudah-mudahan perjuangan saudara kita akan bisa meraih kemenangan, membebaskan kembali Masjidil Aqsa yang dulu pernah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Aqsa juga adalah tempat para nabi dan para rasul, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat Nabi pernah melakukan Isra dan Mi'raj. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.